Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jami'an alhamdulillah di hari besar kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang pendidikan bahasa Arab pada kurikulum 2006. Bersama saya Yoga dan rekan saya ya mohon maaf karena rekan saya kebetulan habis manggung. Suaranya habis, jadi sampai akhir nanti insya Allah saya menjelaskan. Baik ya teman-teman. Ya teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, apa itu KTSP? KTSP itu adalah kurikulum yang diberlakukan itu pada tahun 2006. Itu penggantinya KBK tahun 2004, kurikulum berbasis kompetensi. Maka saya sedikit bacakan dari mukadimah dari beberapa referensi ya. Jadi implementasi KTSP itu dalam pembelajaran bahasa Arab menciptakan situasi yang lebih menyenangkan dan mampu memaksimalkan penggunaan metode, media, dan strategi yang kreatif. Dan sekolah diharapkan lebih meningkatkan kerjasama dengan guru sehingga siswa berkualitas dalam intak dan iptek. Maka dapat kita simpulkan bahwa sistem KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan itu adalah bagaimana memberikan perluasan kepada tenaga pendidik seperti guru, lalu kemudian kepala sekolah, komite sekolah, dan juga dewan pendidikan yang memiliki keleluasan untuk bisa memberikan wewenang dalam mengembangkan kurikulum. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kemudian kita masuk ke next. Ya, kita masuk ke materi mufradat. Jadi sebenarnya saya itu dapat dapat beberapa referensi dari buku ajar yang digunakan sebagai bahan ajar di MI, MTS sama MA ataupun sekolah Islam terpadu dan sebagainya. Tapi karena susah didapat, akhirnya tidak saya tampilkan. Maka kita masuk dulu ke materi mufradat. Ini hampir secara keseluruhan dari materi buku ajar yang diterapkan di sekolah. Yang pertama terkait dengan materi mufradat itu terkait dengan relevansi, pemantapan, jelas dan menarik dan tidak bervariasi. Ya, jadi yang pertama terkait dengan mufradat. Maka dalam materi mufradat itu menurut kami ya, ketika kami membahas itu dan juga mengkaji itu, maka sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Permenak. Gitu. Pemantapan dalam materi mufradat ini menurut kami sudah sesuai dengan SKKD ya, yang telah ditetapkan sehingga meningkatkan kemampuan dalam hal menghafal. Maka materi mufradat itu cukup jelas karena pada setiap mufradat itu disertai dengan terjemahannya. Mungkin ada sedikit evaluasi dari kami itu terkait dengan mufradat. Ada beberapa memang suatu surah, suatu gambar itu yang memang tidak jelas atau bahkan hitam putih. Maka di suatu bab itu memang ada beberapa yang gambarnya kurang jelas. Maka ini kan sedikit mempengaruhi dalam siswa itu menghafal ya, atau kemudian menggambarkan tentang suatu mufradat tersebut. Lalu kemudian jelas dan menarik dan sebagainya. Oke, next. Yaitu selanjutnya tentang haratul kalam ya. Jadi kita bicara tentang relevansinya dan komunikatif, fungsional, jelas dan kurang bervariasi. Nah, kenapa di sini kita tuliskan kurang menarik? Ya, karena maharatul kalam yang kita temukan di beberapa referensi buku ajar ya, itu mulai dari tingkat Hidayah sampai Aliyah itu kurang menarik dalam hal dari segi gambar, lalu kemudian itu dari segi tampilan. Maka kita bisa memberikan sebuah evaluasi itu harus lebih menarik agar bisa menarik minat siswa yang harus belajar, seperti adanya gambar-gambar yang berwarna. Karena dalam beberapa buku ajar itu tadi yang seperti saya sampaikan yaitu hitam putih. Ya makanya harus
berwarna gitu. Nah ini sedikit apa namanya evaluasi dari beberapa referensi buku ajar di beberapa sekolah. Lalu lanjut di Maharatul next istimewa. Ukuran kedengaran yang juga di situ juga. Oh iya benar-benar. Jadi di situ juga isi. Lalu kemudian marhatul maharah istimewa ya. Jadi kita sedikit bahas tentang maharah istimewa, yaitu materi utama berupa proses istimewa yang ditandai dengan guru itu membacakan sebuah wacana lisan atau sebuah cerita. Kemudian seluruh siswa itu diminta untuk mendengarkan dan menyimak wacana tersebut. Maka relevansinya dalam materi istimewa ini menurut kami sudah relevan dengan apa yang ditetapkan oleh Permenak. Lalu kemudian pemantapan dalam materi istimewa menurut kami sudah relevan. Lalu kemudian menarik, materi ini memiliki kejelasan, yaitu jelas pada penulisan huruf-huruf, kata dan kalimat, serta menarik karena terdapat ilustrasi yang mendukung dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir itu tidak bervariasi atau kurang bervariasi karena latihan-latihan yang terdapat pada materi istimewa itu hanya mempunyai 2 macam bentuk latihan dalam satu bab atau judul. Seharusnya latihan-latihannya itu lebih dari 2 agar melatih siswa untuk terbiasa dalam merespon gagasan yang terdapat pada wacana yang telah ditentukan. Seperti halnya ketika guru membaca suatu kata atau kalimat dan siswa diperintahkan menulis apa yang diucapkan oleh si guru dalam bentuk jawaban pilihan. Oke, next. Selanjutnya yaitu adalah kitabah. Nah, untuk kitabah secara keseluruhan dalam buku ini tuh berisi tentang latihan-latihan yang bertujuan sebagai penyempurna dari 3 materi sebelumnya, yaitu istimewa, kalam, dan juga qiraah. Maka melalui kegiatan menulis kata, kalimat, atau paragraf dalam bahasa Arab dengan serta kaidah nahwiyah atau sarfiyah atau tarkib. Lalu kemudian relevansi pemantapan ya sudah cocok kalau menurut kami, dan juga ada satu sedikit yang kurang menarik, itu dari secara keseluruhan materi kitabah yang disajikan itu sudah jelas dan dapat dimengerti. Dan poin yang tidak menarik itu karena tidak terdapat gambar-gambar. Ya, jadi ada beberapa latihan-latihan itu yang menurut kami tidak disertai dengan gambar. Jadi agak menyulitkan murid gitu. Lalu kemudian variasi, menurut kami latihan-latihan dalam buku ini untuk materi kitabah sudah variatif karena tiap-tiap judul itu memiliki macam bentuk latihan yang berbeda. Oke, next. Lalu kemudian qiraah yang terakhir ya, seperti ini. Ya, karena menurut kami sudah bagus. Tapi yang terakhir evaluasi dari kami itu dalam keseluruhan materi qiraah pada 1 semester itu tidak bervariasi karena pada materi qiraah hanya memiliki 2 variasi latihan. Akan lebih baiknya memiliki 3 atau lebih variasi latihan sehingga lebih memudahkan mereka dalam memahami materi. Oke, kurang lebih seperti itu. Maka kemarin itu ada sedikit tambahan terkait dengan beberapa poin, yaitu sisi grafika ya, atau gambar, font, jenis huruf, dan lain-lain. Maka dari segi gambar, font, jenis huruf itu menurut kami sudah secara keseluruhan itu sudah bagus, sudah enak dilihat ya. Maksudnya itu sudah mudah untuk terbaca. Cuma memang ada beberapa gambar itu yang sulit dibaca karena hitam putih gitu. Dan juga beberapa percakapan itu tidak disertai dengan gambar atau bahkan mufradat gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Secara keseluruhan seperti itu untuk analisis kami terkait dengan buku ajar yang digunakan sebagai bahan ajar pada kurikulum 2006. Itu kurang lebih yang bisa dapat saya sampaikan. Ada tambahan? Tidak ada. Kalau tidak ada ya kami akhiri. Oh iya, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Kita bertanya ya. Ya, lanjut. Ya, nama saya Kamiata Kakak Islami, NIM 222-031-9013. Yang ingin saya tanyakan adalah, pertama,
memang mungkin secara maklumat ya kita belum begitu tergambar bagaimana dengan kurikulum KTSP ini secara karakteristik seperti apa. Gitu. Memang tadi alhamdulillah sudah gablang ini ya apa namanya berkaitan dengan bahasa Arabnya. Gitu. Nah yang ingin saya konfirmasi kepada teman-teman adalah pertama, apakah kemudian buku ajar yang dibuat di dalam kurikulum KTSP ini dibuat oleh setiap satuan pendidikan, ataukah di sana ada mungkin satu percetakan khusus yang dia memproduksi buku-buku ajar gitu ya, dengan disesuaikan oleh tadi dan SKKP gitu ya, dan juga tadi peraturan Kemenak tadi ya, Kemenak itu. Nah, apakah seperti itu? Ya, jadi mungkin bisa dijelaskan nanti. Terus kemudian berikutnya adalah, ini kan tadi ada beberapa ini ya, apa namanya, poin-poin yang menjadi aspek penilaian. Nah, poin-poin aspek penilaian ini disesuaikan dengan standarisasi apa? Itu pertanyaan kedua. Terus kemudian nanti mungkin bisa disampaikan, diberikan contoh bagaimana karakteristik tadi ya buku-buku yang buku-buku ajar bahasa Arab KTSP yang tadi dikatakan bervariasi, terus kemudian tadi ada pemantapannya, ada relevansinya, itu bisa mungkin dijelaskan, ditampakkan gitu mungkin ya beberapa filenya, terus nanti bisa kita mendiskusikan di situ mungkin ya berkaitan dengan kesesuaian. Ya. Oke, ada lagi, kita tampung dulu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Sepertinya sudah mau. Sudah. Apakah tadi kan si Mas Yoga menjelaskan kalau KTSP 2006 ini kalau materi ini kurang itu tidak berwarna apa? Apakah ada gambar-gambarnya yang bisa membuat kita bisa juga melihat itu? Oh kayak gini loh. Jadi tidak cuma kita dengerin Mas Yoga yang bilang ini kurang itu, kurang berwarna gelap atau apa? Oke. Mungkin ada PDF-nya atau apa biar bisa dilihat bersama. Udah tak kirim. Belum. Oke, ya terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan buku ajar, nah ini kami mau tampilkan ya. Coba ditampilin dulu. Yang tadi kira-kira. Belajar bahasa Arab. Bukan. Nah ini tak kirimin. Oke, buat pertanyaan dari Mas Farhan ya, terkait dengan buku ajar, itu kami tuh sempat mencari beberapa referensi dan emang itu kita sulit mendapatkan versi PDF-nya. Yang kita dapatkan dari versi PDF pun itu hanya bagian muqaddimah sama kemudian kumpulan-kumpulan daftar isi gitu. Nah ini coba kita tampilkan. Jadi kita hampir sulit dapat materinya. Cuma yang kita tampilkan di sini itu adalah bagian dari kumpulan kita mereview dari beberapa orang yang review gitu. Ya, jadi secara langsung kita hanya melihat secara sekilas, lalu kemudian kita kumpulkan hasil dari review orang yang mereview tersebut gitu. Karena tadi balik ke poin awal, kita mencari PDF-nya secara runtut itu ya dari SD sampai SMA itu agak sulit gitu. Jadi kita ambil poin-poin besarnya di apa, digeser, di extend, nah, itu dikeluarin dulu ini. Oke, lalu kemudian pertanyaan dari tadi Mbak Fahmiah, yang pertama apa tadi? Pembuatan buku ajar. Pembuatan buku ajar. Nah, pembuatan buku ajar itu sependek pengetahuan kami itu dari beberapa percetakan buku.
Jadi secara tidak langsung ya sepengetahuan kami itu bukan langsung dari pihak sekolah yang membuat dan menyusun kurikulum menyusun buku ajar tersebut, tapi dari Kemenang pada tahun tersebut. Apakah juga ada pembuatan buku ajar berdasarkan ini? Pihak sekolah. Bukan. Tim khusus yang itu mungkin dalam satu rumput atau satu organisasi katakan. Kan kalau kita lihat, contoh misalnya sekolah-sekolah Muhammadiyah itu mereka punya hal asli. Ya, tapi kalau Kemenang dia punya yang lain. Apakah juga pembuatan buku ajar itu diproduksi juga oleh dari tim guru berdasarkan organisasi tertentu tadi? Ya, kalau beberapa referensi yang saya baca itu, jadi ini adalah kumpulan-kumpulan dari beberapa kebijakan ketika perpindahan kurikulum. Ya, jadi ketika masa-masa tahun 90-an sampai kemudian 2004 kembali lagi ke KTSP. Nah, itu kan mulai berbagai macam dinamika, ya. Maka di situ muncul sesuai dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, terkait dengan apakah ada buku ajar yang sesuai dengan beberapa yang direkomendasikan atau bahkan disusun oleh beberapa organisasi, nah itu kita belum dapat itunya. Tapi setahu kami itu disusun langsung oleh Kemenang. Mungkin ada satu ya beberapa buku itu yang disusun oleh beberapa sekolah. Nah itu mungkin ada. Gitu. Cuma tapi secara standarisasi disesuaikan dengan standarisasi KTS. Iya, betul sekali. Yang pertama, lalu tadi yang kedua pertanyaannya. Jadi ini standarisasi penilaian antum di sini. Ini disesuaikan dengan standar apa? Ada relevansi pemantapan jelas menarik. Siap. Dibantu ya nggak apa-apa kasih. Ya silakan jawab. Nggak pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ya, kalau standarisasi penilaian kami itu sebenarnya secara umum, gitu, secara universal. Ya, tadi sebenarnya saya sampaikan ya. Jadi yang kita review itu hasil dari review-reviewnya orang, gitu. Tapi kita hanya menyimpulkan secara garis besar. Jadi ada salah satu beberapa orang itu yang mereview terkait dengan KTSP. Ya, beberapa buku ajar yang itu digunakan bahan ajar pada kurikulum 2006 KTSP. Nah itu kita hanya mengambil sebagian kesimpulan, lalu kemudian kita menarik kesimpulan yang lain. Tapi kalau ada standarisasinya sebenarnya ya secara umum nggak ada patokan tertentu gitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga tadi? Ini aja proses pengajaran. Berarti proses pengajaran pada waktu itu dengan bahan ajaran seperti ini anatominya. Ini proses pengajarannya seperti apa? Apakah menggunakan metode kode terjemah atau menggunakan metode apa? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau metode kami belum tahu ya. Tapi secara umum yang antum pelajari dari penggunaan buku ini bagaimana? Secara umum silakan jawab. Biar ada tambahan gitu. Kan takutnya kalau saya yang jawab aja itu dikira nanti kan hanya ini doang kan. Nah, nggak apa-apa aja. Sama pelan-pelan. Enggak, ketik aja. Enggak, maksudnya kan kan 2 orang gitu. Nanti kalau hanya 1 orang, 1 arah aja gitu, nanti kan dikira semuanya itu bermula dari 1 orang gitu kan. Nah, ini ada 1 orang lagi di sini dan ada 2 kepala gitu. Jadi kita
tanya idenya. Barangkali bisa di scroll ke bawah ini, kita lihat mana sih yang dimaksud materi kalamnya itu dia relevan, itu mana? Coba mungkin dicocok-cocokkan gitu. Cuman ini doang. Nggak sampai. Oke, ini jawaban dari rekan saya ya. Jadi kalau dari Ana yang Ana dapat itu kayaknya memakai metode pembelajaran secara langsung dan itu menyesuaikan materinya. Seperti itu. Ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini tidak full sebenarnya. Karena penekanannya kurikulum KTSP itu apa? Penguasaan materi. Penguasaan materinya tadi seperti yang kita sampaikan tadi ya. Itu untuk apa? Untuk pendidikan strata umum, maksudnya semuanya? Atau? Iya. Mas usia sekolah ya? SD SMP. Itu kalau Saya kalau kita refleksikan dari yang kurikulum itu kan ada penekanan itu ya. ya. Kalau CBSA itu penekanannya siswanya aktif gitu. Kalau yang KDI itu nanti pokoknya semuanya harus dipahami siswa. Nah, KTSP ini gimana? Hampir sama Ya, dengan yang kurikulum sebelumnya, yang KTSP yang KTSP. KBK. Ya, kita kan hanya membaca gitu, tidak melihat secara langsung. Tapi yang kita baca itu hanya melengkapi dari kurikulum sebelumnya. Jadi Dari mulai secara garis besar nggak ada perbedaan terlalu jauh antara KBK dengan KTSP. tidak terlalu jauh. Makanya kan itu selalu melibatkan mahasiswanya. Apalagi di tahun tersebut itu mulai lagi gencar-gencarnya iptek kan pada saat itu. Makanya pemerintah waktu itu mengarahkannya ke situ. Maka termasuk ke pembelajaran bahasa Arab, nah itu juga diarahkannya ke situ. Jadi lebih menggunakan teknologi yang ada di tahun tersebut. Yang kami pahami seperti itu. Karena di tahun tersebut itu tahun-tahun yang dimana pemerintah itu lagi mengencarkannya iptek di situ. Tapi kalau dari secara keseluruhan proses belajar mengajar di kelas itu tidak ada perubahan yang begitu signifikan. Jadi artinya memang kita bisa simpulkan ya sama seperti kurikulum sebelumnya. Cuma pada tahap ini di KTSP ya itu guru ya atau bahkan tadi komite sekolah dan jajaran-jajarannya itu mereka berhak untuk memberikan sebuah pengembangan kurikulum gitu. Yang digunakan di mana? Digunakan di sekolah mereka. Begitu. Oke. Seperti itu ya. Kurang lebih yang bisa dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dari kami. Syukran lakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.